Halo semuanya, welcome back the YouTube channel. Dan hari ini spesial banget untuk kalian semua. Di sini aku mau menjelaskan video yang pertama tentang pengertian dan fungsi notepad. Jadi kalian tahu kan, notepad itu fungsinya untuk apa saja? Jadi bisa untuk mengcoding dan mengetik sebuah catatan yang ada. Misalnya kalian mau mengcoding percabangan if else atau percabangan switch case atau percabangan if, itu kalian juga bisa mengcoding di situ. Nah, notepad itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Saat kalian bekerja di sebuah perusahaan atau di kantor, itu kalian paling penting menggunakan aplikasi dari notepad. Nah, orang-orang yang ada di dunia ini kan tidak susah membuat notepad. Jadi notepad itu hanya sebuah catatan. Nah, jadi kalau notepad itu fungsinya bisa buat menyalin dokumen. Jadi hampir mirip seperti Microsoft Word. Atau kalian juga bisa menulis surat untuk orang tua kalian. Atau kalian juga bisa menulis pesan untuk orang tua kalian. Itu juga bisa kalian tulis pesannya melalui notepad. Nah, notepad itu digunakan untuk belajar mengetik HTML atau membuat sebuah teks. Nah, jadi kalau notepad sendiri itu, kalian tahu ada notepad yang notepad itu atau lengkapnya Microsoft Word. Nah, di sini adalah mengenal aplikasi notepad pada Microsoft Windows. Nah, di sini aku akan bacakan notepad atau lengkapnya Microsoft Notepad. Microsoft Notepad adalah editor teks untuk membuat file teks sederhana. Microsoft Notepad telah ada di semua versi sistem operasi Windows. Sistem operasi Microsoft Windows dimulai sejak Microsoft Windows 1.0 tahun 1985. Fungsi atau kegunaan utama notepad adalah untuk melihat atau mengedit file teks atau text file. Nah, itu adalah menurut dari Wikipedia. Nah, notepad atau lengkapnya Microsoft Notepad adalah editor teks untuk membuat file teks sederhana. Microsoft Notepad telah ada di semua versi sistem operasi Windows, sistem operasi Microsoft Windows. Dimulai sejak Microsoft Windows 1.0 tahun 1985. Fungsi atau kegunaan utama Notepad adalah untuk melihat atau mengedit file teks atau text file, itu juga bisa. Jadi bisa menyalin sebuah teks itu juga bisa bisa teks puisi, atau kalian juga bisa buat teks puisi melalui Microsoft Word, atau bisa kalian juga menulis puisi untuk ibu. Itu kalian bisa tulis di situ di Microsoft Word, atau di situ kalian bisa buat puisi juga boleh. Apa saja puisinya, mungkin itu bebas. Bisa puisi tentang pantai, itu kalian juga bisa ketik melalui Microsoft Word. Oke, langsung saja kita mulai dengan judulnya adalah pengertian dan fungsi notepad. Notepad adalah sebuah aplikasi text editor simple yang sudah ada sejak di Windows 10 atau disingkat Windows 10. Di tahun 1985,
yang ada di setiap Windows baik XP, Vista, 7, dan sebagainya. Tentu kode ini sangat penting dan justru mungkin paling sering digunakan oleh para user, baik kepentingan pribadi ataupun lainnya. Misalnya Notepad digunakan untuk sekedar belajar, mengetik HTML, membuat blog, bahkan ada saja untuk kejailan, contohnya membuat virus. Tentunya disarankan bagi setiap orang agar tidak salah gunakan karena dapat merugikan orang lain. Nah, aku bacakan sekali lagi di sini judulnya adalah pengertian dan fungsi Notepad. Sekali lagi, judulnya di sini adalah pengertian dan fungsi Notepad. Notepad adalah sebuah aplikasi teks editor simple yang sudah ada sejak di Windows 1.0 atau Windows 10 disingkatnya. Di tahun 1985 yang ada di setiap sistem Windows baik XP, Vista, 7, dan sebagainya. Tentu kode ini sangat penting dan justru makin sering digunakan oleh para user, baik kepentingan pribadi ataupun lainnya. Misalnya Notepad digunakan untuk sekedar belajar, mengetik HTML, membuat blog, bahkan ada saja untuk kejailan. Contohnya membuat virus. Tentunya disarankan bagi setiap orang agar tidak salah gunakan karena dapat merugikan orang lain. Ini adalah gambar dari Notepad. Nah, kalian bisa buka Notepad melalui klik start pada mouse kalian. Oke, langsung saja kita bacakan judulnya. Yang A adalah cara mengoperasikan menggunakan Notepad. Yang pertama adalah klik start yang ada di taskbar. Yang kedua adalah pilih all programs. Yang ketiga ada pilih aksesoris dan pilih Notepad. Yang keempat adalah kemudian ketik makalah skrip ataupun di Notepad tersebut. Yang terakhir adalah nomor B, fungsi dan kegunaan Notepad. Notepad sebagai digital diary. Nomor 1 adalah, yang B adalah fungsi dan kegunaan Notepad. Notepad sebagai digital diary. Anda dapat menggunakan Notepad diary digital dan secara otomatis memasukkan tanggal dan informasi waktu untuk setiap baris yang Anda ketik di Notepad. Sebagai contoh, buka file Notepad baru, ketik titik log di bagian atas. Kemudian ketikkan beberapa baris seperti contoh di atas dan simpan. Buka file tersebut dan akan melihat tanggal dan waktu di setiap baris teks Notepad. Atau Anda dapat menambahkan waktu secara manual dengan menekan tombol F5. Nah, ini aku akan bacakan fungsi dan kegunaan dari Notepad. Nomor 1 adalah Notepad sebagai digital diary. Anda dapat menggunakan Notepad diary digital dan secara otomatis memasukkan tanggal dan informasi waktu. Untuk setiap baris yang Anda ketik di Notepad. Sebagai contoh, buka file Notepad lalu ketik titik log di bagian atas. Kemudian ini adalah gambarnya adalah test log. Nah, kalau kalian membuat Notepad, ketik log lalu akan keluar hasilnya seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama. Kemudian ketikkan beberapa baris seperti contoh di atas dan simpan. Buka file tersebut dan akan melihat tanggal dan waktu di setiap baris teks Notepad, atau Anda dapat menambahkan waktu secara manual dengan menekan tombol F5. Yang kedua adalah Notepad sebagai HTML stripper. Idealnya teks pada halaman sebuah web yang diformat khusus untuk jenis font. Warna itu yang kalian suka warna apa? Warna hijau, warna biru. Nah, yang kedua adalah Notepad sebagai HTML stripper. Idealnya teks pada halaman sebuah web yang diformat khusus untuk jenis font, warna, ukuran, elemen, desain, dan gambar.
Dengan Notepad, Anda dapat menggunakan untuk mengedit komponen teksnya saja. Anda tinggal mengcopy dari kode HTML dan Anda paste di Notepad, yang kemudian Anda dapat simpan untuk digunakan lagi di lain waktu. Nah, ada nih, Notepad sebagai HTML stripper adalah, pengertiannya adalah idealnya teks pada halaman sebuah web yang diformat khusus untuk jenis font, warna, ukuran, elemen, desain, dan gambar. Dengan Notepad, Anda dapat menggunakan untuk mengedit komponen teksnya saja. Anda tinggal mengcopy dari kode HTML yang Anda paste di Notepad, yang kemudian Anda simpan untuk digunakan lagi di lain waktu. Nomor 2 adalah Notepad sebagai HTML stripper. Kemudian yang ketiga adalah Notepad sebagai penghemat biaya mencetak. Anda dapat menyalin sebuah dokumen yang besar, tetapi banyak sekali elemen-elemen gambar di mana yang Anda butuhkan hanya tulisan teks saja, di mana Anda dapat mengirit segi, tinta, kertas, dan tentu saja uang Anda. Nah, ini adalah nomor 3. Nomor 3 adalah Notepad sebagai penghemat biaya mencetak. Kalian mau mencetak dokumen atau mencetak tugas, kalian juga bisa. Tugas pekerjaan apa. Nah, Notepad sebagai biaya mencetak. Anda dapat menyalin sebuah dokumen yang besar, tetapi terdapat banyak sekali elemen gambar di mana yang Anda butuhkan hanya tulisan teks saja. Di mana Anda dapat mengirit segi tinta dan kertas, tentu saja uang Anda. Kemudian yang nomor 4 ada Notepad sebagai HTML creator. Nah, Notepad dapat Anda gunakan untuk membuat sebuah file halaman website dengan mengetikkan perintah dasar HTML, kemudian menyimpannya dengan extension .html. Anda sudah mempunyai satu file halaman website. Nah, ini ada nih, gambarnya seperti ini. Strip tutup kurung HTML tutup kurung title test membuat website dari Notepad. Body tutup kurung mudah sekali bukan menggunakan halaman website. Strip body, strip HTML. Ini seperti ini nomor 4 contohnya. Kemudian yang nomor 5 ada Notepad sebagai pembuat skrip baik skrip. Kemudian yang nomor 5 ada Notepad sebagai pembuat skrip baik maupun skrip jahat. Notepad membuat editor teks yang sederhana. Kemudian yang nomor 5 ada Notepad sebagai pembuat skrip baik maupun skrip jahat. Nah, Notepad membuat editor teks yang sederhana yang dapat digunakan untuk membuat skrip yang kompleks. Anda dapat membuat skrip yang jahat seperti skrip memformat hard disk maupun skrip untuk men-shutdown PC Anda. Kemudian yang nomor 6 ada Notepad sebagai text lab launcher. Notepad dapat digunakan Anda untuk mengganti sebuah kata di dalam suatu tulisan. Misal Anda ingin mengganti kata Microsoft enggan kata Yahoo. Anda bisa mengcopy tulisan Anda di Notepad, kemudian mengganti Anda tekan CTRL plus H. Nah, ini adalah nomor 6. Nomor 6 adalah Notepad sebagai text lab launcher. Nah, Notepad dapat digunakan Anda untuk mengganti sebuah kata di sebuah tulisan. Misal Anda ingin mengganti kata Microsoft enggan kata Yahoo. Anda bisa mengcopy tulisan Anda di Notepad, kemudian untuk mengganti Anda tekan CTRL plus H. Kemudian yang nomor 7 ada Notepad sebagai jalan pintas Windows Explorer. Kemudian yang nomor 7 ada Notepad sebagai jalan pintas Windows Explorer. Terkadang ada beberapa kemudian yang nomor 7 ada Notepad sebagai jalan pintas Windows Explorer. Terkadang ada beberapa file yang tidak dapat dihapus. Anda dapat mencoba menggunakan Notepad sebagai jalan pintas pengganti
Windows Explorer untuk menghapus file-file tersebut. Anda bisa mencoba file, open, pada type, pilih file, pilih Alt, titik. Anda tinggal mencari file yang ingin dihapus, mungkin berhasil. Kemudian yang nomor 8 ada Notepad sebagai aplikasi terkadang lucu. Notepad juga satu aplikasi yang lucu karena kurang sempurna. Coba Anda buka file Notepad, kemudian ketikkan keys up Cambridge. Setelah Anda simpan, buka file tersebut, ada sesuatu yang hilang, bukan? Itu yang nomor 8 ada Notepad sebagai aplikasi yang terkadang lucu. Notepad juga satu aplikasi yang lucu karena kurang sempurna. Coba Anda buka file Notepad, kemudian ketikkan keys app Cambridge. Setelah Anda simpan, silakan buka file tersebut, ada sesuatu yang hilang, bukan? Kemudian yang terakhir nomor 9 ada Notepad sebagai alat kreatif desainer. Nah, Notepad terkadang dapat digunakan untuk mendesain dengan berbasis teks. Silakan Anda coba ketikkan X33N, format dengan ukuran 72px, jenis fontnya adalah Wingdings. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir nomor 9 ada Notepad sebagai alat kreatif desainer. Notepad terkadang dapat digunakan untuk mendesain dengan berbasis teks. Silakan Anda coba ketikkan X33N, format dengan ukuran 72px, jenis fontnya adalah Wingdings. Nah, seperti ini gambarnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Notepad. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai Notepad, semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akan ucapkan terima kasih. Sekarang langsung saja kita mulai fungsi dari Notepad. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari Notepad. Inilah fungsi-fungsi Notepad yang mesti kalian ketahui. Nah, ada 10 ya. Nah, aku akan mencari fungsi dari Notepad. Nah, ada 10 ya. Kalian sebutkan saja, aku akan cari fungsi dari Notepad. Nah, kalian kan pernah belajar waktu kalian semenjak kalian sekolah. Atau yang tadi saya jelaskan. Nah, ada yang pertama, aku sih bisa menyebutkan saja pengertiannya. Fungsi Notepad itu kalian juga bisa. Atau misalnya aku mau menyebutkan fungsi-fungsi dari Notepad. Sekarang adalah pengertiannya dan sekarang ada inilah fungsi-fungsi dari Notepad. Nah, inilah fungsi-fungsi Notepad yang mesti kalian ketahui. Yang pertama adalah Notepad sebagai digital diary. Anda dapat menggunakan Notepad diary digital dan secara otomatis memasukkan tanggal dan informasi waktu untuk setiap baris yang kalian ketik di Notepad. Sebagai contoh, buka file Notepad baru, ketik titik log di bagian atas. Kemudian ketikkan beberapa baris seperti contoh di atas dan simpan. Buka file tersebut dan Anda akan melihat tanggal dan waktu di setiap baris teks Notepad. Atau Anda dapat menambahkan waktu secara manual dengan menekan tombol F5, maka hasilnya secara otomatis akan menambah waktu dengan sendirinya.
Kemudian yang kedua ada Notepad sebagai HTML atau stripper. Idealnya teks pada halaman sebuah web yang diformat khusus untuk jenis font, warna, ukuran, elemen, desain, dan gambar. Dengan Notepad Anda dapat menggunakan untuk mengedit komponen teksnya saja. Kalian tinggal mengcopy dari kode HTML yang ada di halaman web dan paste di Notepad yang kemudian Anda simpan untuk digunakan di lain waktu. Kemudian yang ketiga ada Notepad sebagai menghemat biaya mencetak. Anda dapat menyalin sebuah dokumen yang besar, tetapi terdapat banyak sekali elemen gambar di mana yang Anda butuhkan hanya tulisan teks saja, di mana Anda dapat mengirit dari segi tinta, kertas, tentu saja uang. Kemudian yang keempat ada Notepad sebagai HTML creator. Notepad dapat Anda gunakan untuk membuat sebuah file halaman website dengan mengetikkan perintah dasar HTML. Kemudian menyimpannya dengan extension HTML, Anda sudah mempunyai satu file di halaman website. Kemudian yang kelima ada Notepad sebagai pembuat skrip baik maupun skrip jahat. Nah, seperti yang sudah saya katakan di atas, Notepad merupakan editor. Nah, kemudian yang nomor 5 ada Notepad sebagai pembuat skrip baik maupun skrip jahat. Nah, seperti yang sudah saya katakan di atas, Notepad merupakan editor teks yang sederhana yang dapat digunakan untuk membuat skrip yang kompleks. Anda dapat membuat skrip yang jahat seperti skrip memformat hard disk maupun skrip untuk men-shutdown, membuat virus, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam ada Notepad sebagai text replacer. Notepad dapat digunakan untuk kalian mengganti sebuah kata di dalam suatu tulisan. Misalnya Anda ingin mengganti kata Microsoft dengan kata Yahoo. Anda bisa mengcopy tulisan Anda di Notepad, kemudian untuk mengganti kalian dapat menekan Ctrl plus H. Kemudian nomor 7 ada Notepad sebagai jalan pintas Windows Explorer. Terkadang ada beberapa file yang tidak dapat dihapus. Anda dapat mencoba menggunakan Notepad sebagai jalan pintas pengganti Windows Explorer. Untuk menghapus file tersebut, kalian bisa mencoba file open dan pilih all dan tinggal mengganti file yang ingin dihapus. Nomor 8 adalah Notepad sebagai aplikasi terkadang lucu. Nah, Notepad juga satu aplikasi yang lucu karena kurang sempurna. Coba Anda buka file Notepad, kemudian ketikkan this app can break. Setelah Anda simpan, buka file tersebut, ada sesuatu yang hilang, bukan hanya itu. Anda juga dapat membuat komputer Anda ngomong dengan Notepad. Kemudian yang nomor 9 ada Notepad sebagai alat kreatif designer. Notepad terkadang dapat digunakan untuk mendesain dengan berbasis teks. Coba Anda ketikkan X33N, format dengan ukuran 72px, jenis font Wingdings, dan hasilnya. Nah, Notepad bisa dijadikan, kemudian yang nomor 10 ada Notepad dijadikan sebagai penghilang teks yang mengandung link. Ketika Anda mengcopy sebuah teks dari situs web, agar teks tersebut bebas dari link yang Anda coba saja, dipastekan dulu ke Notepad. Oke, itu adalah judul yang ini adalah Notepad bisa dijadikan sebagai penghilang teks yang mengandung link. Ketika Anda mengcopy sebuah teks dari situs web, maka teks tersebut bebas dari link yang Anda coba saja, dipastekan dulu ke Notepad. Oke. Itu adalah pengertian dan fungsi dari Notepad. Nah, itulah pengertian dari Notepad beserta fungsi kelebihan dan kekurangannya. Semoga artikel ini bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian semua. Oke, itulah pengertian dan fungsi Notepad dan ada kelebihan dan kekurangannya. Semoga artikel ini bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian. Oke, itulah pengertian dari Notepad beserta fungsi dan kelebihan dan kekurangannya. Semoga artikel video ini bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian semua. Oke,
Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.